Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kewalian Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sosok pahlawan nasional di Pulau Seribu Masjid. Beliau adalah seorang ulama yang telah mendapatkan sanjungan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebutan Al-Masyhur, atau dalam salah satu pernyataan maha gurunya yang menyebut beliau sebagai ayatum min ayatillah. Dan banyak pula menyebut beliau dengan predikat al-alim al-allamah karena ketinggian derajat keilmuannya. Selain itu pula banyak yang menyebut beliau dengan sebutan al-arifu billah, yakni seorang ulama yang telah mencapai makrifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau pun dapat disebut sebagai seorang ulama dan aulia Allah yang telah memiliki suatu pangkat dan derajat kewalian tertinggi yang disebut dengan derajat wali kutub. Sebuah pangkat kewalian yang jumlahnya sangat terbatas sekali, yaitu hanya seorang saja untuk setiap masanya. Di samping itu, Sultanul Aulia Al-Alim Al-Allamah Al-Arifu Billah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang lahir di Kampung Bermi, Desa Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tahun 1904 dan wafat pada tahun 1997. Seringkali disebut sebagai seorang ulama yang mendapat gelar Al-Allamah, sebuah sebutan dalam tradisi Arab untuk menunjuk pada sosok pribadinya yang memiliki pangkat keulamaan dan keilmuan Islamnya yang sungguh sangat tinggi dan mumpuni. Di sisi keilmuan, Maulana Syekh disebut juga sebagai sosok ulama mutafanin. Hal ini karena eksistensi beliau sebagai seorang ulama yang mumpuni dalam berbagai disiplin keilmuan Islam. Dengan sederet sebutan dan gelar keulamaannya, maka sampai saat ini sosok Maulana Syekh telah dikenal luas sebagai salah satu tokoh besar kebanggaan masyarakat Lembah Rinjani, Bumi Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai pahlawan nasional yang muncul ke permukaan sebagai tokoh agama dan wali Allah serta tokoh panutan masyarakat yang banyak aktif melakukan gerakan dan pembaharuan dalam berbagai ranah kehidupan seperti pendidikan, sosial, dakwah, serta ekonomi dan politik. Beliau dengan penuh konsentrasi mengarahkan segala daya dan kemampuannya secara dinamis melangkah membangun dan memperjuangkan kemajuan agama dan negara di wilayah ini, sehingga wilayah ini pun dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid disebut seorang wali Allah min aulia illahi ta'ala, yakni orang suci yang telah diberkati oleh Allah dan diangkat menjadi sahabatnya. Di samping itu, beliau adalah seorang yang telah mencapai penglihatan batin yang benar sehingga terbukanya tabir, pemisah antara hamba dan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir bagi beliau sebagai kekasihnya untuk bisa melihat, mendengar, merasakan dan mengetahui hal-hal gaib. Di sisi lain, memang Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah diakui pula bahwa beliau ulama pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Beliau telah mengikuti jejak Nabi bukan hanya dalam aspek kemanusiaan dan sosialnya, tetapi juga dalam kapasitas spiritual dan esensi ruhaninya. Dan menurut tradisi tasawuf, maka beliau adalah seorang khalifah Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya di muka bumi. Beliau sebagai seorang wali yang sangat dekat dengan Allah, sehingga penglihatannya tidak berbeda dengan visi Allah Ta'ala, melihat cahaya Allah. Setelah kita sepakat bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai seorang wali Allah,
maka selanjutnya beliau pun telah mendapatkan banyak karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sudah menjadi rahasia umum dan diakui banyak orang, terutama dari kalangan murid-muridnya dan jamaah Nahdlatul Wathon. Untuk karomah beliau ini tentu sebagaimana umumnya sebagai suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya seakan-akan dengan mukjizat para nabi dan rasul, yaitu kebolehan melakukan hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada orangnya yang dikasihinya, yang dikenal sebagai wali Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan wali-walinya berbagai kejadian luar biasa atau yang biasa disebut karomah. Sesungguhnya karomah yang merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya bukan merupakan syarat untuk menentukan bahwa seorang dapat disebut sebagai seorang wali atau tidak. Ia juga tidak memengaruhi derajat seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kelebihan itu pada dirinya. Karena munculnya karomah itu hanya sekedar mempercepat balasan di dunia atas keimanan dan ketakwaan seorang. Sebagian dari para wali bahkan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang timbul akibat karomah yang ada pada diri mereka tersebut. Dan keberadaan al-kasyaf adalah merupakan fenomena terbukanya tabir yang menjadi pemisah antara hamba dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat melihat, mendengar, merasakan dan mengetahui hal-hal gaib.